Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sara Nur Aini, ANPM 10060317111, angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Pustaka Kandungan Metabolit Sekunder dalam Tanaman Kerai Payung. Latar belakang dari penelitian ini yaitu metabolit sekunder merupakan senyawa hasil sintesis dari tumbuhan, mikrobia, dan hewan dengan melewati jalur biosintesis yang digunakan untuk menunjang kehidupan. Dalam bidang farmasi, metabolit sekunder dapat menjadi kandidat obat. Tanaman kerai payung biasanya tumbuh di hutan hujan tropis dengan intensitas penyinaran matahari yang tinggi. Penelusuran pustaka ini bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan kerai payung. Dengan melihat struktur senyawa yang terkandung dalam tanaman kerai payung sehingga dapat dilihat golongan metabolit sekundernya. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah literatur review dengan dilakukan penelusuran dalam berbagai website seperti Google Scholar, Springer, Science Direct, dan Taylor and Francis. Kemudian dilakukan penyeleksian dan pemilihan sehingga menghasilkan hasil akhir menggunakan 5 jurnal inti internasional. Dalam 5 jurnal tersebut didapatkan kandungan metabolit sekunder dalam tanaman kerai payung. Yang pertama, ditemukan golongan metabolit sekunder triterpenoid, yaitu dalam bagian batang dan kulit batang. Triterpenoid ini memiliki struktur memiliki ikatan dengan glikosida, sehingga disebut dengan saponin. Pada strukturnya menyebabkan senyawa bersifat nonpolar, tetapi senyawa triterpen juga memiliki gugus hidroksil yang menyebabkan senyawa triterpen juga bersifat polar. Senyawa saponin dalam beberapa penelitian memiliki beberapa aktivitas farmakologi seperti antioksidan, antivirus, antibakteri, dan antiinflamasi. Saponin sebagai antioksidan sekunder dengan mampu menghambat peroksidasi lipid dengan cara membentuk hidroperoksida. Pada beberapa hasil penelitian, saponin memiliki aktivitas farmakologi sebagai larvasida karena memiliki potensi menghambat pertumbuhan, karena dapat menurunkan tegangan permukaan pada selaput mukosa traktus digestivum larva, sehingga dinding traktus digestivum menjadi korosif dan akhirnya rusak. Kemudian, saponin juga memiliki fungsi sebagai antibakteri karena saponin dapat menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan akan merusak permeabilitas membran bakteri, sehingga saponin dapat mendenaturasi protein. Setelah itu, saponin akan berdifusi melalui membran sitoplasma sehingga kestabilan membrannya terganggu dan akan mengakibatkan kematian sel. Yang kedua, masih termasuk golongan terpenoid, yaitu steroid. Steroid memiliki struktur yang khas dengan steroid mengandung 3 cincin beranggotakan 6 atom karbon dan 1 cincin beranggotakan 5 karbon. Senyawa steroid diproduksi oleh tubuh manusia untuk proses metabolisme. Selain itu juga dapat berperan penting bagi tubuh untuk menjaga keseimbangan garam, karena steroid dapat berinteraksi dengan membran fosfolipid sel yang dapat bersifat permeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik, sehingga dapat menyebabkan integritas membran dalam bakteri menurun serta sel menjadi rapuh dan lisis. Selain itu juga steroid dapat berhubungan dengan membran lipid dan sensitivitas terhadap komponen steroid yang menyebabkan kebocoran dalam liposom. Kemudian yang ketiga, ditemukan pada golongan senyawa metabolit senyawa fenolik, yaitu flavonoid dalam bagian daun dan buahnya. Struktur yang ditemukan dengan flavonoid mengikat O-glikosida karena biasanya senyawa glikosida terdiri dari aglikon, O-glikon, sehingga struktur kimia dari flavonoid berperan sebagai aglikon dan yang menjadi glikonnya adalah glikosidanya. Pada bagian daun, flavonoid termasuk ke dalam subkelompok flavon. Ciri struktur flavon dalam posisi C5 terdapat gugus hidroksil dan dalam posisi C2 dan C3 terdapat ikatan rangkap. Pada ikatan rangkap ini dapat bertindak sebagai penghambat preferensial siklooksinase 2. Fungsi dari siklooksinase 2 sendiri adalah mensintesis prostaglandin untuk menginduksi nyeri, sehingga senyawa flavon dapat dijadikan sebagai antiinflamasi. Sedangkan dalam bagian buah termasuk ke dalam subkelompok flavonol. Dalam senyawa flavonol terdapat ikatan konjugasi pada C2 dan C3 yang akan dapat berpindah elektron dari cincin B menuju radikal bebas dan memecah radikal bebas, sehingga senyawa flavonol ini memiliki aktivitas farmakologi sebagai antioksidan. Kemudian dengan adanya gugus OH pada C5 menunjukkan aktivitas inflamasi. Kesimpulan dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tanaman
tanaman kerai payung memiliki beberapa kandungan senyawa metabolit sekunder yang berhasil diisolasi. Di antaranya ada dari golongan terpenoid dan senyawa fenolik. Golongan dari terpenoid adalah triterpen glikosida atau saponin dan steroid, sedangkan dari senyawa fenolik adalah flavonoid. Saran dari penulis dalam kajian pustaka ini, alangkah lebih baiknya bila dilakukan kembali penelitian secara eksperimental mengenai senyawa metabolit sekunder dalam tanaman kerai payung, karena dalam penelusuran pustaka ini masih banyak kekurangan dalam senyawa yang belum berhasil diisolasi dari golongan metabolit sekunder. Sekian presentasi hasil dari penelitian saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.